Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Irma Rosida dengan NIM 1906110072 dari anggota kelompok 3. Bisa memperkenalkan diri Bapak, Pak? Baik nama, terakhir pendidikan gimana, domisilinya di mana, udah berapa istrinya, anaknya? Jadi begini, kan saya juga yang mengelola tanah ini, pertanian ini. Nama saya Sukatno, umur sendiri Udah 47 tahun. 47. Jadi saya domisili juga di sini. Kayaknya itu aja kan. Istri masih satu. Oke, untuk terakhir pendidikan kapan, Pak? Kalau pendidikan saya dari Akademi Pariwisata. Itu tamat tahun 95. Kebetulan Pekanbaru juga. Ya. Itu Pak, Bapak tergabung ke kelompok tani atau enggak, Pak? Saya enggak. Saya pribadi tidak ada tergabung ke kelompok tani. Terus kalau lahan ini Bapak pribadi milik atau sewa Jadi gitu? kalau lahan itu seluas 2,5 hektar itu milik saudara. Nah, jadi milik saudara juga kita tetap kontrak. Itu per tahunnya itu 4 juta. Kalau modal itu pribadi atau ada minjam-minjam ke bank, Pak? Kalau modal untuk saat ini kita tidak ada pinjam ke bank, tidak ada pinjam, itu pribadi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kawan saya yang lanjutin, Pak. Makasih, Pak, sebelumnya. Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Saputra Silitonga. Saya akan bertanya tentang luasan lahannya yang Bapak miliki sekarang ada berapa ya, Pak? Jadi kebetulan yang saya kelola itu luasnya luas tanahnya seluruhnya itu 2,5 hektar. Yang saya kelola itu sekitar 1,5 hektar. Itu yang dikelola untuk lahan pertaniannya. Lalu kan yang Bapak tanam nih bayam dengan kangkung. Terus asal benihnya itu dari mana ya, Pak? Kalau untuk bibit kangkungnya itu dia variasi, ada yang dari Jawa. Kebetulan dari Jawa itu benihnya udah terbang. Kalau dari toko-toko pertanian itu variasi itu banyak sih jenisnya. Nah, kalau untuk bibit apa namanya nih, bayam itu kita dari banyak dari Panamera, apa namanya, dari Pertiwi juga, dari toko-toko pertanian terdekat kita beli ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Kalau dari teknik budidaya Bapak ini bagaimana, Pak? Kalau tekniknya maksudnya teknik mana, pengelolaan atau Iya, gimana ya? pengolahannya. Kalau untuk pengelolaan saya dibantu dengan satu orang, itu tenaga kerja satu orang, kita bayar per bulan. Dan untuk apa namanya, penaburan benih itu kita tangani sendiri, saya sendiri yang menabur. Berarti untuk penanaman bayam sendiri nggak ada pakai jarak tanamnya ya, Pak? Oh, tidak ada, itu ditabur. Kalau pakai jarak tanam dia nanti sebulan nggak panen-panen. Oh gitu. Iya. Karena sistemnya kan instan ini. Itu diserak, dia umur bayam ini 25 hari. 5 hari Kalau udah bisa dipanen. udah bisa panen. Itu maksimalnya. Kalau untuk pekerjaan petani Bapak ini sendiri, pekerjaan yang tetap atau yang sampingan aja? Nah, kalau umpama yang pekerjanya itu tetap, ada satu orang sih yang tidak tetap. Kita bayar per selesai kerja, kita bayar per harian, harian namanya. Jadi perharian itu berapa, Pak? Kalau untuk harian variasi sih. Kalau untuk apa namanya, nyambut rumput dia kita kasih per bedengnya 20.000. Ini dia ukuran 10
kali 6. 20.000. 20.000. Kalau untuk Berarti itu bedengan, untuk pengolahan lahannya aja. Iya, pengolahannya. kalau untuk bedengannya Pak di Kalau pekerja be- juga. kalau bedengan ya saya sendiri sama itu, sama pekerja tetap. Mulai dari tabur, membajak, apa kita sendiri. Itu. Berarti kalau di sini ini Pak, tanamannya apa aja Pak yang dibudidayakan? Kita budayanya kangkung. Kangkung. Itu bayam merah, bayam belang, bayam hijau, selada, kemangi, apa namanya? Bayam merah, sawi. Iya. Kalau jenis benihnya ini Pak, pakai benih yang seperti apa Pak? Jenis benihnya Pak? Maksudnya seperti apa ini? Asal gimana? Atau benih beli dari mana gitu Pak? Oh, kalau benih kan udah saya apa tadi? Itu dari toko terdekat. Dari toko terdekat Pak, Ya, ada juga suplainya dari Jawa. dari Jawa. Artinya ada yang bawa dari Jawa, turun ke Pekanbaru, baru kita beli. Kalau untuk pupuk sendiri Pak, pupuk apa yang sering digunakan Pak? Kalau pupuk kita pakai pupuk kandang, Bukan pupuk kandang serbuk. Itu kita ambil dari Payakumbuh. Payakumbuh. Jadi itu per karung itu 14.000 per karung, dan disusul dengan pupuk kimia itu NPK dengan urea. Sekarang juga pakai ZA. Itu aja kalau untuk pupuk. Tapi sih kalau dasarnya itu pupuknya pupuk teh ayam aja. Untuk kandang tuh Pupuk Pak ya? kandang ya. Dasarnya. Biasanya itu Pak berapa habis Pak per Kalau untuk kapasitasnya untuk satu bedeng ini, Iya. dia satu karung. satu karung? Satu karung untuk dasar, satu karung untuk penutup bibit di atas. Diserakkan ini kan. Dasar, bajak, itu siap pupuk bibit diserak, baru di atasnya disiram pupuk. Dengan ukuran lahan yang berapa Pak untuk satu karungnya Pak? Satu karung tergantung, ada yang kalau saya pakai ini ukuran 10, panjang lebar 6 meter. Ada juga yang lebar 2,5 meter, panjangnya itu 15 meter ukuran. Jadi kalau ukuran itu pupuk kita ini aja, kita sesuaikan dengan lahan aja. Kadang bisa lebih 2 karung, kadang bisa lebih kurang 2 karung. Itu dia variasi. Kalau pupuk yang NPK tadi berapa Pak habisnya? Kalau NPK tuh Sama ZA atau apa? kalau perbandingannya sih kita satu bedengnya, kalau ukuran itu kita variasi sih, saya nggak pernah juga timbang. Kira-kira itu 0,5 kilo untuk urea, 0,5 kilo untuk NPK. Itu perbandingannya. Jadi setelah tanam umur 10 hari itu kita pupuk kimia. Itu aja sih. Kalau untuk pemupukannya itu lama jarak intervalnya itu berapa Pak? Per bulan atau per minggu? Karena ini kan tanaman ini kan dia tidak sampai 1 bulan. Dia kalau untuk kangkung itu 21 hari. Jadi selama 21 hari itu dasarnya itu teh ayam. Untuk pupuk kimia susulan itu sekitar umur 10 hari, 1 minggu ya, 1 minggu. Baru 5 hari sebelum panen. Itu susulannya lagi. Berarti 2 kali dia. 2 kali untuk kimianya. Berarti setiap penanaman kembali itu dikasih pupuk dasar lagi. Betul. Tergantung sih. Kalau umpamanya kita mau hasilnya bagus ya itu. Kalau enggak nanti dia hasilnya kurang bagus, kurang maksimal ya untuk pertumbuhan benihnya. Kalau untuk gulma itu gimana Pak cara pengendalian? Kalau gulma kita ada yang kita pakai racun. Itu ada yang disemprot. Kalau untuk
kan semprot itu nggak semuanya mati itu. Ada juga yang dicabut. Itu dia tenaga harian tadi itu untuk nyabutnya. Kalau pakai pestisida itu Pak, kira-kira berapa hari sekali penyemprotnya? Kalau pestisida sih kalau untuk penyemprotan kita kan setelah panen aja. Setelah panen semprot itu baru bajak. Itu aja. Berarti kalau misalnya waktu budidaya nggak ada lagi pupuk? Untuk semprotan itu ada hama. Nah, gitu. Hamanya itu tergantung. Kalau umpamanya kan kita keliling terus nih. Sebenarnya sih pakai aturan gitu. 2 hari sekali atau 4 hari sekali itu ada penyemprotan gitu loh. Kadang kalau kita di petani ini apa namanya ya? Kalau dia di teori atau pertanian itu kan ada misalnya tanaman ini harus 2 hari sekali. Kalau kita ini nggak bisa karena kita langsung kan misalnya ada hama sebelum apa namanya hama itu terjadi ada kita antisipasinya dulu semprot. Kadang-kadang juga kita terbatasan misalnya tidak ada obat kan misalnya itu yang kita nggak semprot karena juga tengok tanaman bagus nggak ada hama semprot. Itu aja sih variasi aja. Itu Pak, hama yang menyerang di tanaman ini apa aja? Obatnya kalau dicatat di buku nggak cukup. Nah, jadi kalau Yang dominan ya Pak? dominan itu Paling banyak ulat. Iya. Ulat sih sama kupu-kupu aja. Itu aja. Jadi ulat itu untuk daun yang banyak itu. Kita kan melihara daun ini. Jadi yang diserang itu hanya daun aja. Itu ulat daun itu aja. Berarti kalau ada ulat itu Pak disemprot pakai pestisida gitu Pak? Iya. Atau enggak? Iya. Ya seenggaknya kita wajib 2 hari sekali atau 3 hari sekali semprot. Sebagai kimia gitu Pak? Ya. Untuk jenis pestisida yang dipakai itu apa Pak namanya? Waduh banyak ini. Kalau pestisida sih kalau petani ini sistemnya nggak mempan ini tukar. Kadang ini jadi nggak bisa. Banyak tuh sih. Pakai dusban, pakai apa namanya? Kurakron, ada juga pakai antrakol. Ini dasar sekali, besok untuk kedua kalinya nggak didasar dulu. Untuk pupuk pun tutup atas saja. Yang ketiga kalinya baru dasar lagi. Jadi dia yang unsur hara apa tuh, biar jangan ini kan gitu. Bu, nih Pak, ada pernah nyoba ngolah pupuk sendiri nggak, pupuk kompos dari hasil siangan rumput-rumput gitu Pak? Oh nggak ada, cuman kalau kita di lapangan ini kan banyak nih petani-petani yang juga sering coba kan. Itu macam kayak gini nih kan nggak habis, kadang-kadang tanaman itu ada rusak dia. Ada rusak itu tidak terpanen semuanya. Nah, itu yang sisanya itu kita semprot itu nggak kita buang macam-macam. Nah, itulah yang kita bajak ulang. Nah, mungkin itu juga bisa gitu loh, tapi itu jarang terjadi gitu karena apapun ceritanya kita tanam itu wajib harus berhasil kan itu. Nggak mungkin kita kan tenaga, uang, semuanya waktu kan gitu. Itu Pak, untuk produksi dan produktivitas tanamannya seperti apa? Kalau hasil kita, kalau untuk lahan saya ini itu per harinya saya panen paling sedikit 300 ikat. Jadi 300 ikat itu apa namanya, beberapa jenis tanaman, maksudnya bayam sekian. Itu paling sedikit. Jadi kalau umpamanya kalau untuk saat ini sih kalau panen yang banyak sih hampir 600 700 itu per hari. Kalau dirata-ratakan itu sih 500 600 itu per hari. Jadi untuk penjualan kita jual sendiri. Kalau untuk penjualan itu di mana Pak biasanya? Kita pasar pagi Arengka. Dan ada seminggu 2 kali sih, ada yang keluar kotanya juga ada. Bapak udah menjalankan pertanian ini udah lama kan Pak? Udah sekitar 12 tahun. Itu selama 12 tahun Bapak pernah nggak mengikuti kayak penyuluhan gitu dari pemerintah atau? Belum ada saya, karena penyuluhan ini kan terjadinya kalau mereka ikut kelompok tani. Kalau kita kan nggak ada. Jadi kita pribadi
Kalau dulu kan belum pada pakai ini. Sprinkle. Sprinkle tidak ada, bajak juga tidak ada. Kita modal tenaga dan cangkul. Nah, itu dia. Kalau sekarang kan udah Itu selama perubahan cuaca di sini ada pengaruhnya nggak Pak terhadap apa tanaman? ada. Kalau pengaruh tetap ada. Pengaruhnya kalau alam ini kita tidak bisa juga ya. Kalau alam itu yang di atas juga yang ini kan. Kalau musim hujan dia udah pasti sayur tuh banyak rusak. Untuk saat ini kalau petani itu yang agak susah itu untuk apa namanya? Ada kalau bahasa Indonesia nggak tahu, bahasa pertanian nggak tahu, kalau bahasa kitanya itu bronto. Jadi kangkung itu di bawahnya ada putih-putih, kalau adik-adik tahu ya, putih dia. Nah, itu nanti bisa tengok. Itu tidak susah betul. Cuma kalau satu-satu masih bisa terjual. Tapi kalau udah banyak dia itu udah susah masarkannya gitu, harus pandai-pandai kan itu. Sekian dari kami. Terima kasih.